Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terkhusus Jemaat GKI Kabangan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk kita boleh bangun pagi dan boleh mengikuti doa pagi pada kali ini. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam renungan yang berjudul Tuhan benci kesombongan, yang diambilkan dari Kejadian pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan lanjutkan, saya ajak untuk berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur atas kehidupan yang boleh kami terima. Kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat dan baik. Pada saat ini kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan mampukan kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan tujuan firman-Mu tersebut. Terima kasih Tuhan, ampuni akan setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 ini judul perikopnya adalah Menara Babel. Tentunya kita semuanya pernah mendengar, bahkan sering mendengar tentang cerita Menara Babel ini. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan karena cerita ini cukup terkenal di antara kita. Dulu pada waktu saya masih kecil, waktu saya masih menjadi anak sekolah minggu, guru saya di sekolah minggu menceritakan tentang Menara Babel ini. Dan guru saya mengatakan bahwa kenapa Tuhan Allah menghancurkan Menara Babel ini? Karena kesombongan manusia ketika membuatnya. Hal itu menjadi sesuatu yang benar, pemahaman yang benar kalau memang Tuhan sangat benci terhadap kesombongan. Jangankan Tuhan, manusia saja ketika melihat orang lain yang mempunyai sikap sombong, tentu pasti juga sangat tidak suka, bahkan membencinya. Apalagi Allah, di mana kesombongan ini juga tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihani Tuhan, mungkin benar dalam tanda kutip bahwa kesombongan dari manusia itu membuat Tuhan Allah mencerai-beraikan mereka dengan mengacau balokkan bahasa mereka, sehingga pembuatan Menara Babel itu tidak terlaksana dan mereka tercerai-berai. Manusia pada saat itu menunjukkan kesombongannya dengan kekuasaannya untuk memperlihatkan kemuliaan dirinya. Pada saat itu tidak ada bangunan atau menara yang setinggi itu yang dibuat oleh manusia, tetapi pada saat itu manusia membikinnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang penting juga buat kita renungkan, bahwa kenapa dibalik semuanya itu Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan membuat mereka tercerai-berai. Pembangunan Menara Babel ini terjadi setelah air bah pada zaman Nuh. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang pertama dikatakan, terutama yang B, 1B, Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itu firman Tuhan ketika perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Tetapi setelah perkembangan zaman dan orang-orang
bertambah dengan banyak. Pada pasal 11 ayat yang keempat dikatakan demikian. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, melalui dua ayat dalam firman Tuhan ini, baik dari Kejadian pasal 9 ayat pertama B maupun Kejadian pasal 11 ayat keempat, bahwa diketahui terjadi ketidakmampuan manusia untuk mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi, berseraklah, artinya menyebar. Tetapi di pasal 11 ayat 4, mereka justru membuat kota dan mereka tidak ingin kalau mereka tersebar. Tentunya hal ini juga tidak menyenangkan Allah, karena manusia yang diketahui setelah air bah itu harusnya adalah keturunan-keturunan Nabi Nuh, orang-orang yang baik. Tapi dalam pelaksanaannya mereka justru tidak taat kepada firman Tuhan. Mungkin hal inilah juga yang membuat Tuhan Allah mengacaukan bahasa mereka dan membuat mereka terserak ke seluruh dunia. Nah, berbicara kata kesombongan, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kesombongan itu dalam pengertian yang tidak baik. Maksudnya begini, orang yang sombong itu salah satu alasannya juga disebabkan karena dia ingin menutupi kekurangannya. Misalnya dia tidak pede terhadap hubungan intern dengan seseorang. Untuk menjaga itu dia biasanya jaim atau sombong, tidak berrelasi dengan dia atau orang lain. Tujuannya untuk menutupi kekurangannya. Itu yang pertama. Sedangkan yang saya maksud pada saat ini, kesombongan itu identik dengan sesuatu yang mempunyai maksud lebih. Biasanya orang yang sombong itu mempunyai kelebihan, baik itu kekuasaan, baik itu kekayaan, maupun kepandaian atau yang lainnya. Misalnya ada seseorang yang sombong karena dia punya kuasa, makanya dia bisa menyombongkan diri. Ataupun dia bisa menyombongkan diri karena dia kaya. Bisa juga dia sombong karena dia pandai. Nah, sebenarnya kekayaan, kepandaian maupun satunya tadi apa? Kekayaan, kepandaian maupun kekuasaan itu adalah berkat daripada Tuhan yang diturunkan, diberikan kepada manusia. Cuma sayangnya beberapa orang, beberapa manusia tidak bisa menerima itu sebagai sesuatu yang baik, sehingga sifat kesombongan itu muncul di dalam dirinya. Alangkah baiknya kalau berkat-berkat Tuhan seperti itu, yang baik itu dapat diterima oleh orang-orang dengan sikap yang baik juga, sehingga dengan kepandaiannya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa memberikan atau menularkan ilmunya kepada orang lain, sehingga orang lain juga menjadi pandai. Ataupun dengan kekuasaannya seseorang itu bisa memerintah dengan adil sehingga bisa menyejahterakan orang lain. Demikian juga dengan kekayaannya, seseorang bisa berbagi kekayaannya kepada orang yang lebih membutuhkannya. Makanya kesombongan itu harus diubah menjadi sesuatu kerendah hati atau kerendah hatian oleh kita semuanya. Karena berkat-berkat yang daripada Tuhan baik untuk kita semuanya. Dan biarlah kita di dalam kehidupan hari lepas hari
bisa memberikan yang terbaik melalui berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada orang lain, sehingga di dalam kehidupan ini kita menjadi sesuatu hal yang positif terhadap orang lain. Itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sebelum kita menutup doa pagi kali ini, saya akan berdoa untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon ampun ketika di dalam kehidupan kami, ketika berkat-berkat Tuhan boleh kami alami, baik itu kesehatan, kekayaan, kepandaian, kekuasaan, dan sebagainya yang baik yang berasal daripadamu kami terima. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini kami menjadi sombong. Kami tidak menggunakan segala sesuatu berkat itu untuk kebaikan diri kami dan kebaikan orang lain. Melalui firman ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kesombongan tidak Engkau kehendaki. Berkat-berkat yang boleh kami terima, hendaknya kami terima dengan kerendah hati yang kami, sehingga kami juga boleh menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Tuhan, kami mohon kekuatan dan tuntunan daripadamu sehingga kehidupan kami ke depan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Kabangan, sedikit renungan firman kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.